Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa. Kita berjumpa pada mata kuliah analisis kosmetik. Kali ini saya akan sedikit memberikan paparan tentang pendahuluan analisis kosmetika. Baik teman-teman, kita mulai dengan definisi dari kosmetik. Apa itu kosmetik? Kosmetik pengertiannya berdasarkan peraturan Kepala BPOM tentang bahan kosmetik dan tentang metode analisis kosmetika. Di sana disebutkan bahwa kosmetik adalah setiap bahan atau sediaan yang dimaksudkan digunakan pada seluruh bagian luar tubuh manusia, meliputi epidermis, rambut, kuku, bibir, organ genital bagian luar atau gigi, dan membran mukosa di sekitar mulut, terutama untuk tujuan membersihkan, mewangikan, kemudian mengubah penampilan, atau memperbaiki bau badan, dan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Kemudian kita bahas terkait bahan kosmetik ya. Pengertian bahan kosmetik berdasarkan peraturan Kepala BPOM Republik Indonesia tentang bahan kosmetik. Di sana disebutkan bahwa bahan kosmetik adalah bahan atau campuran bahan yang berasal dari alam dan atau sintetik yang merupakan komponen kosmetik. Baik, kita bahas metode analisis ya. Apa itu metode analisis? Berdasarkan peraturan Kepala BPOM tentang metode analisis kosmetika, di sini disebutkan metode analisis itu adalah prosedur teknis tertentu yang ditujukan untuk pelaksanaan analisis kosmetika. Nah, komponen dalam sediaan kosmetika yang bisa dianalisis atau yang umum dianalisis, yang pertama adalah bahan aktif. Bahan aktif dalam kosmetika itu misalnya adalah vitamin E, vitamin C, kemudian ada asam hyaluronat, ada AHA ya, alfa hidroksiaksid, dan lain sebagainya. Kemudian ada bahan tambahan. Bahan tambahan ini juga bagian dari sediaan kosmetika yang biasa dianalisis ya. Bahan tambahan ini misalnya kalau kita melihat lipstik ya, dia bahan tambahannya ada pewarna di sana. Kemudian ada pengawet juga, dan lain sebagainya. Kemudian komponen terbesar dalam kosmetika yaitu bahan dasar atau basis. Nah, contohnya apa? Biasanya basis itu bisa, kalau lipstik ya itu adalah lemak itu ya, lemak. Kemudian kalau parfum begitu ada air, ada alkohol begitu, atau kalau dia bentuk padat atau bedak begitu ya, bisa berupa talc atau yang lainnya. Nah, teman-teman mahasiswa, kita akan bahas di sini kenapa metode analisis terhadap kosmetik itu penting untuk dilakukan. Tentu saja karena ada beberapa kasus ya, diantaranya berdasarkan siaran pers dari BPOM sebagai otoritas yang diberi kewenangan untuk mengawasi peredaran obat-obat tradisional, kosmetika, makanan, dan minuman. Di sana dijelaskan ya, dia membuat public warning ya tentang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetika yang mengandung bahan kimia obat atau bahan yang dilarang. Ini yang terbaru tahun 2021. Di sana ada temuan terhadap kosmetik ya. Ini menjadi perhatian BPOM untuk mencegah atau melindungi masyarakat atau konsumen terhadap kosmetika terutama yang berbahaya bagi kesehatan. Untuk produk kosmetika di sana dijelaskan ada temuan bahan yang dilarang atau bahan yang berbahaya. Ini yang ditemukan antara lain adalah adanya kandungan hidrokinon, kemudian adanya pewarna yang dilarang yaitu pewarna merah K3 dan merah K10. Kemudian penggunaan kosmetika yang mengandung hidrokinon itu dilaporkan dapat menimbulkan iritasi kulit, kulit menjadi merah dan rasa terbakar, serta menyebabkan kulit berwarna kehitaman atau yang disebut ochronosis.
Nah, kemudian untuk pewarna merah K3 dan merah K10, dia merupakan bahan yang berisiko yang bisa menyebabkan kanker atau dia bersifat karsinogenik. Nah, jika kita bandingkan dengan public warning terkait kosmetika tahun 2020, di sana tanggal 1 Juli 2020 dilaporkan ada kosmetika yang mengandung bahan berbahaya. Nah, ini juga didominasi oleh hidrokinon, pewarna merah K3 plus satu lagi adalah merkuri atau raksa begitu atau Hg. Nah, di sana dijelaskan bahwa efek samping yang ditimbulkan oleh sediaan kosmetik ini ya, kosmetik yang berbahaya tadi yang diketemukan itu rata-rata menimbulkan kanker dan kelainan pada janin serta menimbulkan iritasi kulit. Sebenarnya kalau kita lihat di Indonesia itu sebenarnya sudah ada regulasi kosmetika. Nah, tujuan dibuat regulasi kosmetika itu tentu saja adalah untuk melindungi masyarakat ya, melindungi konsumen terhadap hal-hal yang dapat merugikan kesehatan. Nah, di antaranya adalah tadi beredarnya sediaan kosmetika yang berbahaya. Nah, regulasi kosmetik ini adalah sebagai jaminan agar konsumen itu mendapatkan sediaan kosmetik yang memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Baik teman-teman, kita lanjutkan tentang bahan kosmetik yang dilarang. Ini berdasarkan Perka BPOM terkait bahan kosmetik. Di sana disebutkan ada beberapa bahan kosmetik yang dilarang. Yang pertama itu adalah bahan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1. Ini ada 1243 bahan yang diatur di sana. Kemudian bahan yang tidak sesuai dengan lampiran 2 dalam hal kadar dan persyaratan penggunaan. Ini ada 76 bahan yang diatur di sana. Kemudian ada bahan pewarna yang tidak tercantum dalam lampiran 3 kecuali bahan pewarna yang penggunaannya hanya untuk pewarna rambut dan bahan pewarna yang tercantum dalam lampiran 3 di luar batasan kondisi penggunaan kecuali bahan pewarna yang penggunaannya hanya untuk pewarna rambut. Ada 155 bahan yang diatur di sana. Nah, kemudian saya lanjutkan bahan pengawet yang tidak tercantum pada lampiran 4. Nah, di sana ada 54 bahan pengawet yang diatur penggunaannya. Kemudian bahan pengawet yang tercantum dalam lampiran 4 di luar kadar batasan kondisi penggunaan. Selanjutnya adalah bahan tabir surya yang tidak tercantum dalam lampiran 5. Bahan tabir surya yang tercantum dalam lampiran 5 di luar kadar dan batasan kondisi penggunaannya. Ada 31 bahan yang berkhasiat sebagai tabir surya yang diatur di sana. Nah, teman-teman, terkait dengan peredaran kosmetika ya, terutama yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentu saja ada otoritas yang mengatur semuanya. Otoritas pengatur peredaran kosmetika di Indonesia adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atau BPOM RI. Badan POM Republik Indonesia berkewajiban untuk melakukan update terhadap beraneka jenis kosmetik di pasaran, baik berupa produk lokal, produksi dalam negeri, maupun produk impor yang kita beli dari luar negeri, dan menggolongkannya menjadi produk aman atau berbahaya bagi konsumen. Di sini Badan POM hanya akan memberikan notifikasi terhadap produk-produk kosmetika yang aman dan berkualitas. Nah, Badan POM dalam mengeluarkan nomor notifikasi dan untuk regulasinya, Badan POM itu merujuk kepada Agreement of the Asian Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme atau AHCRS yang disetujui oleh negara-negara anggotanya, yaitu negara-negara di wilayah ASEAN. Regulasi kosmetik di ASEAN diantaranya adalah bertujuan untuk penyeragaman persyaratan teknis peredaran kosmetik di wilayah ASEAN.
Kemudian harmonisasi bidang kosmetik telah disepakati oleh negara-negara anggota ASEAN. Kemudian diterapkan di Indonesia itu per Januari 2011. Dan di harmonisasi bidang kosmetik itu mengharuskan adanya sistem pengawasan produk kosmetik setelah beredar di pasaran atau post-market surveillance. Kemudian tujuan harmonisasi regulasi kosmetik di wilayah ASEAN itu adalah yang pertama untuk meningkatkan kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN dalam rangka untuk meningkatkan kerjasama penjaminan mutu, menjamin keamanan kualitas, dan klaim manfaat dari semua kosmetik yang dipasarkan di wilayah ASEAN. Kemudian yang kedua, menghapus hambatan perdagangan kosmetik melalui harmonisasi persyaratan teknis, serta memberlakukan satu standar. Dan yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi ekonomi, produktivitas, daya saing produk-produk ASEAN. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang cara pembuatan kosmetika yang baik atau disingkat CPKB. Jadi CPKB itu adalah salah satu faktor yang penting untuk dapat menghasilkan produk kosmetik yang memenuhi standar mutu dan keamanan. Dalam hal ini pemerintah kita secara terus-menerus memfasilitasi industri kosmetik untuk dapat menerapkan CPKB melalui langkah-langkah dan pentahapan yang terprogram. Kemudian dengan penerapan CPKB, dia berarti menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan yang diakui oleh dunia internasional. Kemudian dengan kita menerapkan CPKB akan memberikan nilai tambah tersendiri ya bagi produk kosmetik tersebut untuk bisa bersaing dengan produk sejenis, terutama yang dari negara lain, yang diimpor dari negara lain maupun yang dipasarkan di luar negeri. Jadi kita bisa bersaing secara internasional. Kemudian dalam pembuatan kosmetik, pengawasan yang menyeluruh disertai dengan pemantauan itu sangat penting untuk menjamin agar konsumen itu memperoleh produk yang memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan. Dan mutu produk itu tergantung dari bahan awal, proses produksi, dan pengawasan mutu. Selain itu juga tergantung pada bangunan, peralatan, dan personalia yang menangani. Nah, ini secara keseluruhan berkaitan dengan aspek produksi dan pemeriksaan mutu yang tentu saja semuanya ini ada di cara pembuatan kosmetika yang baik. Baik teman-teman, kita bahas selanjutnya tentang regulasi kosmetik ya. Ada beberapa regulasi kosmetik. Yang pertama adalah Permenkes tentang izin produksi kosmetika. Kemudian keputusan Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan tentang pedoman pelayanan izin produksi kosmetika. Kemudian Permenkes tentang notifikasi kosmetik. Kemudian Perkab BPOM tentang pedoman cara pembuatan kosmetik yang baik. Kemudian ada Perkab BPOM juga tentang petunjuk operasional pedoman cara pembuatan kosmetik yang baik. Kemudian Perkab BPOM tentang metode kosmetik, metode analisis kosmetika. Kemudian ada tadi ya harmonisasi ASEAN terkait regulasi kosmetik. Ada Perkab BPOM terkait bahan kosmetik dan terkait persyaratan teknis kosmetika. Serta ada beberapa regulasi yang lain. Baik, selanjutnya kita bahas ya, apa itu perbedaan kosmetika dengan obat. Nah, secara prinsip perbedaan kosmetika dengan obat itu adalah terletak pada konsentrasi bahan aktif. Jadi, proporsi bahan aktif yang ada di dalam sediaan. Misalnya kita melihat ada asam hidroksi. Asam hidroksi pada konsentrasi rendah, dia berfungsi sebagai pelembab. Tetapi jika konsentrasinya dibuat lebih tinggi, itu dia memiliki efek yang signifikan terhadap epidermis. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi yang cukup pesat, maka teknologi kosmetika juga berkembang dengan pesat pula. Hal ini ditandai dengan munculnya
paduan ya, paduan antara kosmetik ya, antara kosmetik dengan obat yang kita kenal dengan istilah kosmetik medik atau kosmesetikal. Nah, hal ini diawali pada tahun 1955. Jadi ada Lubbock itu yang menciptakan istilah kosmetik ya. Kosmetik itu adalah gabungan dari kosmetik dengan obat yang sifatnya dapat mempengaruhi fungsi fisiologis dari kulit ya secara positif. Tetapi digarisbawahi dia bukan obat. Kemudian pada tahun 1982, Faust itu mengemukakan istilah medicated cosmetic, yaitu semacam kosmetik yang juga bermanfaat untuk memperbaiki dan mempertahankan kesehatan kulit. Ini contohnya adalah preparat anti ketombe, deodoran, kemudian preparat antiperspiran, kemudian preparat untuk mempengaruhi warna kulit, dan preparat anti jerawat. Nah, selain itu ada istilah kosmetika hipoalergenik ya. Jadi apa itu kosmetika hipoalergenik? Itu adalah kosmetika yang di dalamnya tidak mengandung zat yang menyebabkan iritasi atau sensitasi dari kulit, gitu ya. Tetapi banyak bahan yang sering menimbulkan reaksi iritasi dan sensitasi ini yang ada di kosmetika tersebut sehingga dia akhirnya dikeluarkan dari daftar kosmetika hipoalergenik. Contohnya adalah senyawa-senyawa arsen, kemudian aluminium sulfat, aluminium klorida, kemudian ada fenol, formaldehid, lanolin, senyawa-senyawa yang mengandung merkuri, dan lain sebagainya. Termasuk dia asam salisilat dan resolsinol. Kemudian ada istilah kosmetika tradisional. Apa itu kosmetika tradisional? Adalah kosmetika yang terdiri dari bahan yang berasal dari alam dan diolah secara tradisional. Misalnya kalau zaman dulu itu ada lulur ya. Lulur yang dibuat dari bahan alam, misalnya lulur dari bahan campuran kunyit gitu ya. Kemudian ada bedak dingin dari beras ya, tepung beras seperti itu, dan diolah secara tradisional. Artinya dia tidak menggunakan mesin atau teknologi untuk memproduksinya. Kemudian ada kosmetika semi tradisional. Apa itu kosmetika semi tradisional? Ya, dia dari kosmetika tradisional tetapi pengolahannya dilakukan secara modern gitu ya, dengan mencampurkan zat-zat kimia sintetik di dalamnya. Jadi sudah ada perpaduan antara kosmetika tradisional dengan zat kimia sintetik dan kemudian diolah secara modern dengan menggunakan mesin-mesin pabrik begitu ya. Kemudian berikut adalah klasifikasi sediaan kosmetika. Jadi sediaan kosmetika itu ada yang mengklasifikasikan menurut fungsinya. Ada 3, yang pertama adalah memperbaiki penampilan dan kecantikan, kemudian untuk perawatan kulit dan untuk pelindung kulit. Sediaan kosmetika untuk memperbaiki penampilan dan kecantikan. Tujuannya apa dibuat sediaan ini? Tentu saja untuk memperbaiki penampilan ya, dengan menekankan pada bagian yang terlihat yaitu wajah dan tubuh gitu ya. Kemudian dia juga bertujuan untuk menyamarkan bagian yang kurang menarik. Nah, contoh sediaan kosmetika yang diklasifikasikan ke dalam sediaan untuk memperbaiki penampilan dan kecantikan diantaranya adalah sediakan make up, kemudian ada pewarna rambut, kemudian ada cat kuku, dan sebagainya. Sediaan untuk perawatan kulit. Jadi, sediaan perawatan kulit ini adalah sediaan kosmetika yang digunakan untuk mencapai dan mempertahankan kehalusan dan kelenturan dari kulit. Ada beberapa sediaan jenis ini yang memiliki efek pelindung juga. Nah, contoh untuk perawatan kulit ini adalah pelembab atau pencuci muka.
Selanjutnya, sediaan pelindung kulit. Nah, namanya pelindung kulit, jadi fungsinya adalah untuk melindungi kulitnya dari berbagai gangguan, misalnya adalah paparan matahari, terutama sinar ultraviolet begitu, angin, dingin, dan lain-lain. Misalnya untuk sediaan pelindung kulit ini adalah sediaan sunscreen atau tabir surya, kemudian pelembab, kemudian sabun yang mengandung antimikroba. Kemudian selanjutnya penggolongan kosmetika atau klasifikasi kosmetika berdasarkan Permenkes ya, ada 13 penggolongan kosmetika. Yang pertama adalah kosmetika yang ditujukan untuk bayi, kemudian preparat mandi, mata, wangi-wangian, rambut, pewarna rambut, make up untuk kebersihan mulut, untuk kebersihan badan, kemudian preparat kuku, cukur, preparat perawatan kulit, dan preparat untuk sunscreen. Ada juga pembagian atau klasifikasi kosmetika yang lain ya, yang tidak termasuk yang tadi saya jelaskan di awal, yaitu klasifikasi yang pertama berdasarkan kepentingan atau kebutuhan higien tubuh, misalnya sabun, shampoo, cleansing, kemudian untuk keperluan rias ada make up, ada hair color, kemudian wangi-wangian, ini contohnya deodoran, parfum, begitu ya. Kemudian proteksi, sunscreen, ini hampir sama dengan penggolongan atau klasifikasi kosmetika sebelumnya. Nah, ini penjelasan pendahuluan yang terakhir dari saya ya. Jadi pada saat kosmetika itu akan diproduksi atau diedarkan, tentu saja harus memenuhi beberapa persyaratan ya. Di antaranya kosmetika tersebut harus menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan oleh regulator. Kemudian kosmetika tersebut harus diproduksi dengan menggunakan CPKB atau sesuai CPKB atau cara pembuatan kosmetik yang baik. Dan tentu saja kosmetika tersebut harus terdaftar pada atau mendapatkan izin edar dari otoritas, yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan. Baik teman-teman, demikian sedikit penjelasan dari saya tentang pendahuluan kosmetik. Terima kasih sudah menyimak dan semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk teman-teman. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.